Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batu at-tasi'ata asyrata, utawi cabang yang ke-19. Pun nggih. Putih niki. Qala an-nadhimu nggih. Qala an-nadhimu Salli salata wa zakki malaka thumma sumi. Bon nggih. Bon dini. Rabbit. Rabbit tathabbat addi khumsa maghanima hatta yufarriqahul imamul hakimu. Niku nggih. Rabit murabatah sapa sira, menjaga di perbatasan, menetap diri di perbatasan untuk menjaga negara Islam. Namanya murabatah. Tathabbat, tetap sapa sira kalau melaksanakan perang, ya. Jangan sampai lari kalau berhadapan saat perang. Jangan sampai lari, ya, kecuali larinya dalam rangka strategi. Tapi lari menghindarkan diri dari musuh ketika berhadapan itu tidak boleh, ya. Adzi khumusa maghanima, nyerahno sapa sira ing 1/5 dari jarahan perang. Kalau sudah perang lalu menang, mendapatkan jarahan perang, maka yang 1/5 ini harus diserahkan kepada imam. Hatta yufarriqahu, sehingga misah-misah atau membagi hu ing khumusa maghanima al-imamu sapa imam al-hakimu ingkang menjadi hakim. Dzakara, nyebut sapa an-nadhimu sapa nadhim fi hadzal baiti ing dalam ikilah bait thalatha syu'abin ing 3 pira-pira cabang. Faqala, mengko ngendika sapa an-nadhim ala nadhmiya ing atase nyocoki perkara sabaqa ingkang wis dhisik apa man. Ngendikane ngeten. Wasy'abatu sabi'atu wal 'ishrun, utawi bagian yang ke-27. Iku al-murabatatu, jenenge murabatah. Rabata yurabitu murabatatan wa ribatan, ya. Al-murabatah, maknanya apa murabatah? Rabata itu maknanya nyancang, berarti menyancang diri. Apa itu menyancang diri itu? Mengikat diri, tidak kemana-mana, berada di perbatasan, menjadi benteng manusia, ya. Dan menjadi benteng manusia. Karena ada benteng itu yang benteng, tapi juga ada benteng manusia. Nah, murabatah ini menjadi benteng manusia, berada di garis terdepan negara Islam. Kalau ada musuh menyerang, ya, dia yang paling kena depan, karena dia berada di situ. Murabatah namanya. Maka harus siap sedia sudah itu dari situ. Bikin rumah, bikin keluarga, bikin apa, pokoknya dia bersitu. Atau kalau tidak bikin keluarga, ya berarti dia memang tentara yang memposisikan diri untuk di pos-pos penjagaan. Tapi juga banyak yang
memang sudah tinggal di situ ya. Itu namanya murabatah. Termasuk Bilal itu dulu juga murabit. Setelah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beliau tidak kuat untuk melaksanakan azan karena perasaannya kalau azan itu berarti mengadzani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Bilal. Maka dia tidak kuat untuk azan. Lalu izin kepada Sayyidina Abu Bakar, tapi tidak diizini oleh Abu Bakar untuk pergi. Karena dia sudah enggak betah lagi tinggal di Madinah karena hanya mengingatkan memorinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bilal itu merajuk kepada Abu Bakar karena beliau kan asalnya budak ya. Yang membeli adalah siapa? Abu Bakar ya, yang memerdekakan juga Abu Bakar. Maka secara etika ya bagaimanapun ya dia harus izin, harus apa. Kalau enggak diizini ya enggak. Lalu berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, dulu kamu memerdekakan saya itu karena Gusti Allah atau karena siapa? Ya mesti aja jawabannya karena Gusti Allah. Ya biarkan kalau gitu, saya miliknya Gusti Allah, saya tak pergi. Ya caranya Bilal untuk meluluhkan hatinya siapa? Abu Bakar agar diizinkan untuk keluar dari Madinah. Maka kemudian beliau keluar di Madinah menjadi tentara murabit namanya ya. Beliau murabit. Memang menjaga di pos penjagaan. Itu Sayyidina Bilal. Wa yautai al-murabatah iku mulazamatul mahalli netepi panggonan. Alladzi kang bainal muslimina kang tetep ing dalam antarane pira-pira wong Islam wal kufari lan pira-pira wong kafir. Li hirasatil muslimina krana kanggo njaga pira-pira wong Islam. Pos perbatasan antara negara Islam dan negara kafir, dia menempati di situ untuk menjaga orang Islam. Walau ittakhadhalan senajan ngalap sapa wong hu ing mengkono al-mahal watonan ing waton, namanya juga namanya murabatah. Dia memang sudah tempatnya di situ. Membikin perkampungan di perbatasan. Jadi kalau mau diserang ya nyerang pertamanya ya desa itu. Ya. Kalau kita lihat di Jordania itu, di Yordania perbatasan dengan Israel ya. Kota negara kecil Yordania itu punya perbatasan dengan Israel. Punya perbatasan itu. Tapi ya kasihan ya. Airnya itu dari Israel ya. Airnya ini negara Jordan yang ada di perbatasan itu. Itu dari Israel. Jadi kalau kita pergi ke Jordan itu dari perbukitan itu ada pos penjagaan namanya ya. Itu jalan raya Israel itu udah kelihatan itu. Jalan raya kayak jalan raya kayak gini nih. Cuman dilihat dari perbatasan mana? Itu perbatasan Jordania ya. Dari itu kelihatan. Dilihat gini itu kelihatan mobil lewat. Itu mobil-mobil itu sudah mobil apa namanya? Israel itu. Mobil Israel. Dibangun. Nah, yang bagian Jordannya itu perbatasannya itu dibikin perkampungan. Kata tentara-tentara itu memang perisai manusia. Jadi kalau Israel mau menyerang itu pertama yang diserang adalah perkampungan. Ya, memang sengaja dibikin. Tapi lumayan subur itu karena mendapatkan suplai air itu justru dari ini. Dari mana? Israel ya. Luar biasa itu Israel. Yasmin, tahu Yasmin enggak? Full Yasmin. Bunga apa namanya? Bunga melati. Full Yasmin ya. Yasmin. Itu katanya itu bunga terbaik Yasmin itu dari Israel. Terbaik lah. Itu dari Israel katanya itu karena ada air banyak terus dibuat itu luar biasa itu Masya Allah. Jadi kalau kita melihat perbatasan Israel dengan negara Arab itu
Perbedaannya itu jauh ya. Baik perbatasan yang ada di Mesir maupun perbatasan yang ada di Jordania. Kalau kita masuk di wilayah Israel itu hijau gitu ya. Tapi begitu masuk di wilayah Mesirnya ya gimana lah gitu ya. Begitu juga dengan perbatasan yang ada di Israel dengan Jordania ya. Nah, tugas kita sebetulnya ya, sebagai muslim itu agar kelihatan mentereng, insyaallah. Karena saya pernah di Jordan ya, beberapa saat di Jordan karena ikut daurah jadi menjadi tamu negara, diajak sama tentara-tentara itu untuk melihat perbatasan dari perbukitan, penjagaan terdepannya Jordania. Jadi di kampung militer disuruh melihat ini. Ya, mereka kalau menyebut Israel itu al-adu katanya. Itu musuh kami itu. Al-adu gitu ya. Tapi suplai airnya justru dari musuh ya. Saya enggak tahu itu kenapa bisa begitu ya. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin, utawi nyancang sedina, menahan diri untuk berada di perbatasan selama 1 hari. Fi sabilillah, ing dalam dalan Gusti Allah, khairun iku luwih apik minat dunya ketimbang dunya. Wa malan perkara alaiha ing atase mengkono dunia seisinya. Jadi dulu itu yang namanya perbatasan itu tidak resmi. Perbatasan itu bisa geser-geser ya, enggak seperti sekarang. Sistem kenegaraan sekarang itu kan sudah mapan. Indonesia ada perbatasannya dengan Malaysia. Walaupun patoknya itu kadang-kadang ya mungkin geser-geser ya. Tapi itu sudah resmi, ada perbatasan itu resmi. Kalau dulu itu enggak ada perbatasan resmi, itu tidak ada. Jadi orang itu bisa nyerang seenaknya sendiri. Misalnya ini perbatasan dengan dengan Papua Nugini gitu ya. Itu kalau enggak dijaga ya kita maju aja sampai sekarpe dewe gitu loh. Jadi negara. Makanya perbatasan itu harus dijaga. Kalau enggak ya dimasuki orang. Dan itu legal. Memasuki itu secara hukum internasional waktu itu adalah legal, bukan ilegal. Bukannya memang itu sistemnya kayak gitu. Nah, makanya di perbatasan-perbatasan itu harus dijaga. Kalau enggak ya dimasuki. Nah, jadi sistem tata negara pada waktu itu memungkinkan untuk yang seperti itu, sangat-sangat memungkinkan. Nah, Rasulullah kemudian membuat gerakan umum untuk murabatah. Ayo perbatasan-perbatasan itu dijaga. Ya, terus ngendikane Rasulullah dalam hadis yang kita baca ini, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha ya. Walaupun saya tidak tahu ini ya, hadisnya ini sahih apa tidak, punya kita baca. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata murabitan, sapa wonge mati murabitan hale menjaga di perbatasan fi sabilillah, amina mongko saaman sapa man minal fazail akbar, sangka gaduh yang terbesar pada hari kiamat. Gaduh terbesar. Wa huwa ta mengkono al-fazaul akbar iku an yuk maro arep ento den perintah sapa bihi kelawan wong ilan nari marang api neraka. Dia aman dari ini. Artinya ada jaminan dia masuk surga. Salah satu pemaknaan al-fazaul akbar adalah saat ketentuan siapa yang akan masuk neraka. Takut sekali pada saat itu siapa yang masuk neraka. Nah, yang murabit ini aman dari al-fazaul akbar ya. Namanya ribat. Tapi kemudian nama ini diadopsi oleh orang-orang sufi menjadi pondok pesantren gaya tasawuf. Itu namanya apa? Ribat. Karena menurut para sufi-sufi itu menjaga negara itu tidak hanya dengan tentara, tidak harus melalui fisik, tapi juga harus melalui spiritual, melalui gerakan-gerakan zikir, melalui gerakan ini. Menjaga negara itu tidak hanya itu, tapi juga
melalui ini terus mereka menamai wilayah tempat-tempat untuk berkumpul, untuk zikir itu juga namanya adalah apa? Ribat, ya, ribat. Nah mungkin sekarang ini ribat itu juga harus digunakan untuk tempat-tempat untuk menjaga negara dengan cara-cara yang lain, ya. Ini ya dengan pendidikan terbaik apa gitu atau untuk disebut dengan apa? Ribat. Yang artinya atau fungsinya itu sebetulnya sama, yaitu menjaga negara. Wa syu'batu ats-tsaminatu wal 'ishrun iku ats-tsabatu iku tsabat. Dulu di India itu ada namanya itu Saulatun Nisa. Nama perempuan. Kaya sekali orang India itu. Namanya perempuan janda kewaya pergi ke Arab Saudi ke Mekah. Namanya Saulatun Nisa, ya. Nah di Arab waktu itu ada namanya Syekh Rahmatullah kalau tidak salah namanya itu ya, pengarang kitab namanya Ihqaqul Haq kalau tidak salah, orang India tetapi diusir dari India karena gesekan dengan kolonial saat itu Inggris. Dia pindah ke Saudi, namanya Syekh Rahmatullah kalau tidak salah ya. Lalu ada orang yang haji dari India, kaya sekali, perempuan, namanya Saulatun Nisa. Nah, waktu sampai di Mekah itu menawarkan ingin membangun sebuah ribat, perkampungan tasawuf, tempat-tempat untuk zikir, ya. Karena pada saat itu memang gerakan untuk zikir itu zaman-zaman itu ya, itu tinggi sekali itu. Yang namanya orang wiridan apa itu tinggi sekali itu. Lalu didekati sama Syekh Rahmatullah. Di Mekah ini kalau ribat itu sudah banyak katanya Syekh siapa? Rahmatullah itu sudah banyak. Uang kamu kalau kamu gunakan untuk membangun ribat itu percuma. Kalau bahasa kasarnya karena sudah banyak ngapain. Yang enggak ada di Mekah ini adalah madrasah. Mendingan uang kamu itu gunakan untuk apa? Madrasah. Maka dibangunlah madrasah di Arab, di Mekah. Pimpinannya Syekh Rahmatullah itu tadi yang membawa proposal, yang punya uang, perempuan kaya raya, janda namanya siapa? Saulatun Nisa. Maka tidak jadi membangun ribat tapi membangun madrasah dan sampai sekarang terkenal madrasah namanya Madrasah As-Saulatiyah ya. As-Saulatiyah banyak alumni-alumninya dari berbagai negara termasuk dari Indonesia. Saat-saat itu banyak yang sebelum ada Madrasah Darul Ulum itu banyak yang sekolah di Saulatiyah. Itu pendananya adalah perempuan dari India namanya Saulatun Nisa yang dibujuk oleh Syekh Rahmatullah agar tidak membangun ribat tetapi membangun madrasah. Wasyu'batu ats-tsaminatu wal 'ishrun iku ats-tsabatu iku teguh fi muharabatil a'da ing dalam merangi musuh. Terus ya wa adamul firari gitu mestinya ya. Ada wabunya ya? Ini kok enggak ada ini. Wa adamul firari minha lan ora anane mlayu minha sangka mengkono muharabah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Ya ayyuhalladzina amanu nalika wong akeh amanu ingkang iman sapa ladzina idza laqitum nalikane ketemu sapa sira fi'atan ing musuh pantan fathbutu mongko tetepo sapa sira jangan lari. Salah satu dosa besar itu adalah lari dari perang. Karena lari dari perang itu yang bahaya bukan dirinya tapi yang lainnya juga bahaya. Karena mempengaruhi orang, ya kita ini kan terpengaruh dengan lingkungannya. Kalau ada orang lari ya pengen lari ya. Itu provokator besar itu udah di tengah-tengah perang terus lari, ayo melayu. Oh itu provokator itu. Kalau sudah di depan jangan ya. Kanjeng Nabi ketika perang Badar, Kanjeng Nabi kan ketika perang Badar itu yang dicari kan bukan musuh dalam arti tentara, tetapi itu kan
mau mencegat kafilah dagang. Tapi kafilah dagangnya ketika selamat, ternyata yang datang tidak kafilah lagi, tetapi musuh, tentara. Dan tentaranya itu jauh lebih besar. Maka Kanjeng Nabi tidak meneruskan perang, tapi menyerahkan apakah kita mau melanjutkan atau tidak, itu kan diserahkan kepada tentara. Gimana ini? Kafilah dagang sudah lewat, sudah selamat. Sekarang yang kita hadapi bukan kafilah dagang, tetapi yang kita hadapi benar-benar musuh dan mereka jauh lebih banyak. Bandingannya 300 dengan 1000 atau berapa. Ini diteruskan atau tidak? Nah, orang-orang Ansor itu terus semangat. Teruskan Rasulullah. Kadung. Teruskan ya. Diteruskan seperti memaksa kepada Rasulullah untuk meneruskan apa? Peperangan. Terus Rasulullah terus pakai pakaian itu terus lama-lama menyesal orang-orang Ansor. Bukan menyesal perangnya, tapi seperti memaksa Rasulullah untuk perang. Takut kalau itu sebagai bagian dari paksaan kepada siapa? Rasulullah. Gimana Rasulullah kalau enggak jadi aja, Pak? Gimana ini? Karena saking takutnya memaksa siapa? Rasulullah. Terus kata Rasulullah juga tegas. Nabi jika sudah pakai baju perang, pantang mundur. Gitu. Akhirnya perang beneran ya. Karena sudah kadung pakai ini itu tidak boleh. Karena kalau itu turun, itu tentara-tentara itu mentalnya bisa down, dan itu akan berpengaruh pada yang akan datang. Nanti kalau ada perang lagi, wah, nggak bisa seperti itu ya. Pikirannya itu kalau sudah maju, itu kalau mundur itu urusannya itu soal mental gitu loh. Ya, itu. Makanya munafik itu yang ketika perang Uhud mau ikut perang orang munafik itu. Ketika mau sampai Uhud pulang. Ada 200 atau berapa munafik itu. Gelak-gelak wong. Mbok ya kalau enggak mau perang itu dari awal enggak perang gitu kan ya, daripada di tengah jalan terus pulang. Kan ya kasihan yang lainnya. Lho iki kok pulang iki piye lu pulih to ra iki ngono mestine ya. Nah, itu makanya kecam betul itu. Ya insyaallah zaman itu. Nah, makanya termasuk dosa besar itu adalah ketika sudah berhadapan-hadapan lari. Karena urusannya bukan hanya soal dia, tetapi urusannya adalah secara umum itu akan mempengaruhi mental umat Islam. Nah, itu tadi Rasulullah itu terus ngendika kalau ada nabi sudah pakai baju perang, enggak boleh lagi pulang. Itu Rasulullah tegas sekali ya. Luar biasa itu. Insyaallah. Adamul firari minha. Qala Allah Ta'ala ya alladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Lan eling sira kabeh nyebut ing Gusti Allah katsiran kelawan akeh la'allakum tuflihuna. Muga-muga sira kabeh iku tuflihuna iku bejo sapa sira kabeh, sukses sapa sira kabeh. Ai idza harabtum tegesing dalem nalikane merangi sapa sira jamaatan kafiratan ing jamaah ingkang kafir. Fasbutu mongko tetep sapa sira kabeh likitalihim krana kanggo merangi jamaah kafirah. Wala tanhazimu lan aja mlayu sapa sira. Wadhkurullaha nyebut sira kabeh ing Gusti Allah wa kabbiruhu membesarkan sira kabeh ing Gusti Allah. Allahu akbar. Halal qitali nalikane perang likai tafuzu supaya menang sira kabeh. Likai tafuzu supaya memperoleh sapa sira kabeh bimuradikum kelan perkara kang den karepaken sira kabeh minan nasri yaitu kemenangan wathawabi lan pahala. Wasyu'ba at-tasi'atu wal 'ishruniku ada'u khumusil ghanimah menyerahkan 1/5 dari jaran perang ilal imami barang imam au naibihi utawa naibul imam lika yufarriqahu supaya membagi sapa imam au naibuhu ing mengkono khumusul ghanimah dibagi kepada siapa ya nanti dibagi kepada
yang telah ditentukan itu. Wa yabda'u lan ngawiti sapa imam wujuban kelawan wajib minal ghanimati dari ghanimah, dikawiti bisalbi kelawan as-salab, rampasan perang pribadi, namanya salab, dedelan cara Jawa ini, lil qatili kedua wong qatil, pasukan yang membunuh al muslimi ingkang muslim, satu lawan satu, yang orang kafirnya kalah, maka yang memenangkan itu berhak terhadap bajunya, pedangnya yang digunakan untuk perang satu lawan satu itu. Maka sebelum ghanimah itu dikumpulkan, nah ini sudah diserahkan kepada para tentara yang telah membunuh ini tadi. Thumma yukhammasu baqiha, nuli dibagi 5 apa sekarine mengkono ghanimah. Fa arba'atu akhmasihi, mengko tawi 4 dari prolimone ghanimah ya mestinya ya. Iya tapi ya ghanimah lah bagaimanapun ya. Dibagi 5 yang 4 dari per 5 iku liman kedhe wong hadara ingkang hadir sapa man alwaqata ing kejadian. Hadire mau biniatil kitali dengan niat perang, wa ilam yuqatil senajan ora perang sapa mengkono man. Pokoknya ikut walaupun dia belum sempat perang sudah menang misalnya. Walil juyushi, dan dibagikan kepada para tentara-tentara, wa ilam tashhadha lan senajan tidak menyaksikan sapa juyushha ing waqah. Lirrajili, itu bagi orang yang berjalan kaki sahmun utawi satu bagian, walil farisi, dan iku bagi penunggang kuda sahmani utawi 2 bagian. Wal khumusul baqi, 1/5 yang tersisa iku yukhammasu, itu juga dibagi 5. Sahmun, 1 bagian lima salihil muslimin, kasaddith thughuri, kaya mbangun ats-thughur, apa jenenge perbatasan ya. Saddith thughuri, membangun perbatasan, menutup perbatasan. Wa imaratil husuni, membangun pira-pira benteng. Thumma arzaqil qudati, nuli gajinya para qadhi wal ulama'i, menggaji para ulama, wal a'immati wal muadzinin, itu boleh diambilkan dari khumusul khumus. Wasahmun lan sing sabagian iku lidzabil qurba, orang-orang yang punya famili dekat dari Kanjeng Nabi Muhammad, wahum Banu Hashimin wa Banu Al-Muttalibi, Banu Hashim, Bani Muttalib, tidak berhak mendapatkan zakat tetapi berhak mendapatkan humus. Karena itu sebagian ulama kalau sekarang sudah tidak ada humus, Banu Hashim, Banu Muttalib berhak mendapatkan zakat menurut sebagian ya, karena sekarang sudah enggak ada humus ya. Lah fuqara Banu Hashim bagaimana? Sebagian mengatakan berhak mendapatkan zakat jika tidak ada apa? Al-khumus. Lidzakari mithlu hadzil unsayaini, laki-laki sepadane bagiane 2 perempuan. Wasahmun, 1 bagian lagi lil yatama, wasahmun lil masakini wal fuqara, wasahmun libnis sabil, anak idalan. Anak idalan itu maksudnya apa itu? Ya, ini pelancong-pelancong yang tidak punya uang, ya kan? 3 bagian teko kene iso. Gitu. Kamu rumahnya mana? Saya rumahnya di sana, Pak. Jauh. Nah, terus di sini ini kehabisan uang. Nah, diambilkan dari apa? Ini menghormati para ini pelancong-pelancong ya, Ibnu As-Sabil. Qala an-nadhimu wa a'tik wa kaffir aufi bil wa'di sykuran wahfad lisanaka thumma farjaka taghnamu. Wa a'tik, merdekakno sapa sira. Salah satu amal baik yang sangat ditekankan betul oleh Kanjeng Nabi itu adalah memerdekakan budak.
Ya, Abu Bakar berkali-kali memerdekakan budak. Bilal disia-sia dibeli, lalu dimerdekakan. Ya, Bilal, siapa lagi? Oh banyak. Abu Bakar ini, Masya Allah. Ini ya. Kanjeng Nabi juga sama, ya banyak sekali Kanjeng Nabi memerdekakan budak-budak ya, dimerdekakan. Ada Thauban, ada siapa lagi yang maula Rasulullah itu loh, banyak sekali ya. Wa kafir bayar kafaroh sapa sira. Aufi bil wa'di. Nugoni sapa sira bil wa'di kelawan janji. Usykuran, pintar-pintar syukur ya, sering-sering syukur teman sira kabeh. Wahfad lisanaka, jaga lisanmu kalau bicara yang baik-baik. Summa farjaka, nuli kelaminmu, tagnamu, maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Atau ya pokoknya mendapatkan pahala atau keuntungan yang besar. Dzakaru an-nadhimu fi hadzal baiti sitta syu'abin fayuqalu man qad ucapakan ala nazmi ing atase nyocoki perkara sabaka ingkang wis dhisik apa mak. Diucapno ngeten wasy'abatu ats-tsalathun syubah yang ke-30 iku itqur raqabatil mu'minati, memerdekakan budak al-mu'minati ingkang mukminah. Ya, kalau tidak salah satu istrinya Kanjeng Nabi namanya Juwairiyah mungkin ya. Namanya Juwairiyah. Anak dari pimpinan kabilah Banil Mustalik kalau tidak salah, namanya Juwairiyah. Kalau tidak salah ya. Perang Banil Mustalik itu kalah, ya pokoknya seingat saya tapi nanti dicek ya, saya juga lupa. Lalu salah satu yang ditawan itu adalah Juwairiyah, ya Juwairiyah itu ditawan. Nah setelah ditawan itu sama apanya gitu, pokoknya minta bantuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya minta bantuan, datang kepada Rasulullah, minta bantuan agar bisa merdeka, karena tidak pantas ini anaknya pimpinan kabilah kok ditawan lalu dijadikan budak apa gitu ya. Menurut riwayat yang lain, bapaknya yang datang. Bapaknya Juwairiyah itu. Kalau tidak salah itu punya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar anaknya dibebaskan. Tapi sama Rasulullah ditawarinnya, terserah kamu ikut bapakmu atau ikut saya. Kok bisa ikut Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka kemudian dibeli oleh Rasulullah, diambil oleh Rasulullah, terus dimerdekakan oleh Rasulullah, lalu nikah dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Juwairiyah kalau tidak salah. Itqur raqabati, merdekakan budak al-mu'minati ingkang mukmin. Walau bi tabaiyatin, lan senajan kelawan tabaiyah, mengikuti. Maksudnya mukminahnya itu loh. Al-mu'minah, imannya itu walaupun mengikuti li aslin marang asale. Au jarin, atau ikut rumahnya. Au sabin, atau ikut yang menawan. Karena anak kecil itu tidak punya belum bisa ditanya soal agama. Lah agamanya ikut siapa? Ya ikut bapaknya. Kalau ada bapaknya sama anaknya sama-sama budaknya, bapaknya masuk Islam, ya anaknya berarti ikut masuk Islam. Ya gitu. Kalau yang menawan itu yang nawan itu adalah orang Islam, sementara yang ditawan itu adalah anak kecil. Kalau ditawan bareng sama bapaknya kan anaknya ikut apa? Ikut bapak ya. Berarti kalau misalnya ada tawanan itu bapak sama anak,
Ya, bapak sama apa? Anak. Bapaknya ikut ditawan. Berarti kan bapaknya kan berarti tidak Islam kan ya? Anaknya tidak apa? Islam karena ikut apa? Ikut bapaknya. Tapi kalau ditawan sendirian, ditanya bapaknya mana enggak ada, sementara dia masih apa? Kecil, ya berarti ikut yang menawan. Kalau yang menawan itu muslim, berarti begitu ditawan dia statusnya sekarang sudah apa? Islam. Ya, namanya ikut Islamnya karena ikut apa? Ini yang menawan. Ya. Kalau yang ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa raqabatan muslimatan, sapa wonge merdekakno budak muslimatan ingkang Islam salimatan ingkang selamat. A'taqa mengko merdekaaken Allahu sapa Gusti Allah bi kulli udwin kelawan saben-saben anggota minha sangka raqabah udwan ing satu anggota minhu sangka man minan nari dimerdekakan sapi apen neraka hatta farjahu bi farjihi sehingga farju man a'taqa bi farjihi kelawan farjine mengkono raqabatan muslimatan rawahu Muslim. Wasyu'batul hadiyatu wa thalathuna iku al-kafaratu bayar kafarah wa hiya arba'atu khisalin. Yang pertama kafaratu ziharin. Kafarah zihar menyerupakan istri dengan punggungnya ibunya. Wa kafaratu qatlin, kafarah membunuh. Membunuh salah itu ada kafarahnya. Wa kafaratu jima'i nahari ramadhana atau jima'in nahar Ramadan, mengumpuli istri di siang bulan Ramadan amdan kelawan sengaja. Wa kafaratu yaminin, kafarah sumpah. Sumpah tapi ternyata tidak benar sumpahnya. Sudah kadung pakai atas nama Gusti Allah, menghormati nama Allah, dia harus membayar kafarah. Wa wajibus salasati utawi kewajiban kewajiban kafarah yang 3. Al-uwali yang pertama. 1, 2, 3 ya. 3 yang pertama, 3 yang disebut pertama. As-salasatil uwali. Iku i'taqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan raqabah ingkang mukminah. Salimatin ingkang selamat an aibin sangka aib yukhillu ingkang nyacataken apa bil amali kelawan amal. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong ar-raqabata ing raqabah wajaba mongko wajib apa saumu syahraini mutatabi'aini, poso 2 bulan berturut-turut, enggak boleh disela-selani, wabot ya, 2 bulan berturut-turut. Wayang qati'u lan putus apa tatabu apa berturut-turut bil iftari kelawan muka walau bi udhrin lan senajan kelawan udhur illa nahwa haidin, kecuali udhurnya sepadane haid, tidak dianggap merusak. Karena kalau ada yang pot itu diulangi lagi mulai pertama gitu ya. Sudah dapat 1 bulan 25 hari ternyata batal, ya berarti harus mulai dari awal kembali karena mutatabi'aini, kecuali nahwa haidin sepadane wong sing haid, tidak dianggap membatalkan berturut-turut. Fa in ajaza an shaumi syahraini wajaba mengko wajib apa it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Likullin minhum muddun, kedua saben-saben suci dari 60 muddun utai mud min ghalibi qutil baladi, sangka lumrahe makanan pokoknya negara. Illa fil qatli, kecuali di dalam pembunuhan. Fala it'ama mengko ora ono memberi makan iku mujud fihi ing dalam al-qatl, kafarahnya tidak ada it'am.
Wa wajibul akhirati utawi kewajiban kafarah yang akhir. Berarti kafaratu apa tadi? Al-yamin. Wa ya kafaratul yamin iku it'amu 'asharati masakina. Memberi makan 10 miskin likulin minhum muddun. Masing-masing orang miskin 1 mud. Min ghalibi kuti baladil balad sangka lumrahe makanan pokok negara. Au kiswatuhum memberi pakaian asyaratu masakin. Au tahriru raqabatin memerdekakan budak mukminatin ingkang mukmin. Fa in ajaza mongko lamun apes wong andzalika sangka kabeh iku mau it'am ila akhirih wajaba mongko wajib apa saumu salasati ayamin puasa 3 hari walau mutafarriqatan senajan berpisah-pisah. Kalau ini enggak harus nuli-nuli. Wasyu'batu tsaniyatu wa thalathuniku al-wafa'u bil wa'di. Nughani janji, menepati janji. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi. Nughani sapa sira bil uqudi lan pira-pira janji. Wa qala ta'ala wa aufu bil ahdi. Nughani sapa sira kabeh kelawan perjanjian. Innal ahda kana mas'ula. Saat temene janji kana iku ana apa ahdi ku mas'ulan akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'idatu iku atiyatun. Janji adalah pemberian. Karena itu harus ditepati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-'idatu dainun. Ya biasanya al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Kadung janji berarti utang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan halimane thalathun fil munafiqi. Ono sikap telu itu ada dalam diri orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, nek ngomong goroh. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji nulayani. Wa idza tumina khona, kalau dipercayai khona maka mengkhianati. Dipercayai tetapi justru berkhianat. Wal ma'na utamana niku idza istama'ana likani kumpul apa hadhihi thalathu ikilah sifat telu fi muslimin dalam diri seorang muslim fahaluhu mongko utawi tingkai muslim iku yushbihu nyerupani apa haluhu halal munafiki ing tingkai wong munafik halal munafiqin kama kaya perkara afata ingkang awe faedah ing mas sapa al-azizi sapa imam al-azizi. Wa syu'batu ats-tsalitsatu watsalathun iku asyukru, berterima kasih. Salah satu karakter penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah pintar-pintar berterima kasih. Qala Allah Ta'ala, ngendika sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, washkuru li wa la takfurun, berterima kasihlah kepadaku wa la takfurun, dan aja ngufuri sapa sira ni ingsun. Wa qala ta'ala ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum, orang lakoni sapa Allah bi'adzabikum kelawan nyiksa sira kabeh in syakartum, jika kamu bersyukur, wa amantum lan iman sapa sira kabeh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'u khisalin, ada 4 pira-pira tingkah. Man utai sabane wong iku kunna ono apa arba' iku fihi dalem man, sifat 5 ini ada dalam diri orang ini, kamulah mengko sempurna apa islamhu islam iman, Islamnya sempurna. Walau kana lahu min qarnihi ila qadami khataya, lan senajan ana iku lahu kedue man min qarnihi sangka pucuke wong, sungu sangka kepalane, ila qadamihi marang delamaane wong apa khataya, apa kesalahan-kesalahan. Walaupun kesalahannya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa itu 4 ini? As-sidqu, siji jujur. Orangnya jujur, ya jujur. Ya, yang tapi jujur yang baik ya. Hal-hal kan ada jujur itu yang tidak baik.
koncone minta pendapat, gimana? Sudah pantas apa belum? Kayaknya gak tahu pantas iki. Kan jujur tapi kayak gak penak kabeh ya. Apalagi kalau dandan manten ya. Gimana dandan manten saya tadi? Ya jujur apa lagi? Kadang-kadang ya tidak perlu jujur ya. Kasihan kalau jujur. Pantas sekali semua orang memuji. Padahal ya ora ya kan. Asidqu jujur gitu. Wasyukru dan syukur, terima kasih. Ya, pintar-pintar terima kasih. Wal haya'u mal punya rasa malu. Wa husnul khuluqi apike budi pekerti. Wa syukru tawi terima kasih ku yantazimu iku kasusun apa syukur min ilmin sangka ilmu wa halin lan perilaku hal ya tingkah wa amalin dan amal. Fal ilmu mengko tawi ilmu wa ya ilmu iku ma'rifatu an-ni'mati minal mun'im mengetahui kenikmatan minal mun'imi sangka wong kang paring nikmat. Itu tahu bahwa dia telah berjasa, terima kasih, telah membantu, telah apa gitu ya, punya terima kasih. Wal halu tawi halu wa yuhaliku al farahu iku kebahagiaan al hasilu ingkang hasil bi in'amil mun'imi kelawan paring nikmate wong sing paring nikmat. Merasa bahagia karena telah mendapatkan kenikmatan. Wal amalu utawi amal huwa ya amal iku al-qiyamun jumenengi bima klan perkara huwa kang utaima iku maksudul mun'imi yang dituju oleh sang pemberi nikmat wa mahbubuhu dan yang dicintai oleh sang pemberi nikmat sebagai ucapan terima kasih apa yang diinginkan dari yang memberi nikmat dilaksanakan. Ya itu sudah terima kasih yang sangat tinggi sekali itu. Sudah ini ya. Menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah sesuai dengan jalan atau hal-hal yang diperkenankan oleh Gusti Allah. Itu sudah luar biasa itu. Diberi kenikmatan telinga oleh Gusti Allah, maka menggunakan telinga sesuai dengan perintahnya Gusti Allah. Itu bagian dari syukur yang luar biasa. Diberi apa lagi? Ya kan kita ini diberi banyak oleh Gusti Allah. Nah, digunakan sesuai yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Wa qala yang ngendika sapa Asyibli, Imam Asyibli. Asyukru tawi terima kasih ku ru'yatul mun'imi, melihat yang memberi nikmat. La ru'yatun nikmati, orang meningali kenikmatannya. Kalau kita sudah bisa seperti ini, itu luar biasa ya. Yang dilihat bukan barangnya, tapi yang dilihat adalah yang memberi barang. Itu luar biasa. Qala ba'duhum, jadi ketika mendapatkan sesuatu dari seseorang, yang dilihat bukan barangnya, tetapi seseorang tersebut. Ya kan luar biasa berarti ya kan. Apapun yang diberikan oleh Allah itu tidak dilihat barangnya lagi, tapi yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan air minum yang sedikit misalnya ya. Itu kalau yang dilihat airnya itu kurang bisa menghargai, tapi kalau yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala itu gampang menghargai. Ya, itu. Wa qala ba'duhum itu. Lan ngendika sapa sebagian ulama. Syukrul amati iku alal mat'ami wal masyrabi wal malbasi. Syukurnya orang awam itu yang atasnya makanan, minuman, dan pakaian. Wa syukrul khassati utawi syukurnya orang-orang khusus iku ala waridatil qulubi. Ing atase pira-pira perkara ingkang tumeka nenggone pira-pira ati.
Terima kasihnya itu tidak soal fisik, tetapi pemberian maknawi. Namanya kalau dalam bahasa tasawuf itu waridat. Ya, warid. Warid itu sesuatu yang pemberian Allah kepada hati kita, itu namanya al-warid. Kita sholat tenang, kok bisa tenang dari mana ya? Sholat kok tenang, kan kita kadang sholat kan nggak tenang ya, pengen ndang bar. Sholat itu kayak beban gitu ya. Iki orang barbar gitu iki. Nah, kan berarti kan hatinya belum mendapatkan al-waridat. Waridat itu sesuatu yang datang dari langit, dimasukkan ke dalam hati kita, itu namanya al-waridat. Itu. Baca Al-Quran satu duduk gitu ya, kok bisa kuat satu juz, itu berarti sudah mendapatkan al-waridat. Hati kita itu didatangi oleh anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ngantuk, begitu melihat buku hilang ngantuknya. Nah, itu kan kalau enggak spesial kan tidak mungkin toh ya. Iya toh? Itu datangnya dari mana itu? Dari Gusti Allah. Karena banyak yang enggak ngantuk itu setelah lihat buku langsung apa? Ngantuk kan juga ada ya. Buku itu adalah pengantar tidur. Nah, ada. Ada enggak? Ada loh ya. Nah, ini enggak. Buku itu adalah penghilang rasa ngantuk. Itu datangnya dari mana? Dari Gusti Allah. Nah, yang seperti ini tuh terima kasihnya itu bukan karena makan enak gitu, bukan ya, tetapi karena mendapatkan anugerah yang luar biasa. Itu. Satu dudukan bisa kuat membaca Al-Quran satu juz. Itu kan juga orang spesial ya. Spesial sekali itu. Nah, itu namanya apa? Al-waridat. Nah, orang-orang yang spesial itu terima kasihnya tidak hanya soal makan, tetapi soal ini. Itu. Waridatul qulubi. Dan itu tidak bisa di setting, itu tidak bisa ya. Itu pemberian, namanya pemberian. Given, pemberian. Pemberian dari Gusti Allah. Al-Mu'tah. Wasy'aba ar-rabi'atu wathalathun. Iku hifdzul lisani, menjaga lisan. Lisan kita jaga. Apa? Julid, apa namanya? Apa sih julid apa? Julid ya apa namanya? Apa sih singkatannya apa sih? Kok kayak tahu krungu ngono. Apa gitu pokoknya. Di telinga itu enggak enak kok singkatannya apa gitu. Saya lupa saya. Apa sih? Hifdzul lisani, menjaga lisan. Amma sangka perkara la yang bagi ingkang ora sayukja pemak. Menjaga lisan dari hal-hal yang tidak pantas. Qala Allah Ta'ala ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Benar ya. Kok bisa sih? Ya. Baik ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak melafalkan seseorang min qaulin sangka pengucapan illa ladaihi, kecuali iku ing dalam sampinge wong raqibun, ada malaikat raqib, atidun malaikat apa? Raqibun atidun. Raqib itu artinya menjaga, sing nginjen selalu mengawasi. Atidun itu maknanya duduk, menetapi di situ terus enggak pernah keluar kemana-mana. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qayyimud dini as-salatu. Yang menjaga agama adalah salat. As-salatu imaduddin.
Wa sanamul amali iku al jihadu. Punu amal. Punu itu yang di leher, di punggungnya unta itu sanam. Iku al jihadu iku jihad. Wa afdalu akhlaqil Islam utawi utama-utamane akhlak Islam iku as-samtu meneng. Hatta yaslama sehingga selamat sapa annasu sapa menungso. Diam hingga tidak ada yang tersakiti. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Mongko becik ngucap sapa man khairan ing sing apik aw liyasmut atau jika tidak lagi bisa mengucapkan yang baik-baik sebaiknya diam. Wa qala asy-Syafi'i idza arada ahadukum al-kalama jika berkehendak sapa salah satu di antara kalian ngomong fa alaihi mongko iku ing atase ahad an yufakira utayar pintu angen-angen fi kalamihi ing dalam pengucapane mengkono ahad. Fa in dhaharat mongko lamun pertelo al maslahatu pemaslahata kalama mongko berbicara sapa ahad. Wa in syakka namun ragu sapa wong lam yatakallam mongko ora berbicara ahad hatta tadhhara sehingga muncul tampak apa maslahat. Wa min kalamil hukama man nataqa fi ghairi khairin sapa wong ngucap fi ghairi khairin ing dalam saliyane keapian faqad lagha mongko teman-teman nganggur sapa man. Wa man nadhara sapa wong angen-angen melihat nadhar angen-angen gitu ya kok angen nadharon delok ningali sapa wong min ghairi atibarin saking tanpa angen-angen hanya dilihat tanpa ada kontemplasinya faqad saha mongko teman-teman lali sapa man. Wa man sakata sapa wong meneng fi ghairi fikrin meneng tapi ora mikir berarti apa iki faqad laha mongko teman-teman dolanan sapa iki man. Meneng tapi kok ora mikir berarti apa iki? Ya kan? Ngalamun apa-apa ngono. Wa qala Hakim idza a'jabakal kalamu fasmut ing dalem nalikane gawaken ing sira wal kalamu kalam fasmut mengko menengo sapa sira. Kalau kamu sudah takjub dengan pembicaraanmu sebaiknya kamu diam. Nanti bisa kelihatan sombong kamu. Wa idza ajabaka as-samtu lan ing dalem nalikane gawaken ing sira apa as-samtu apa meneng fatakallam mengko bicara. Kalau kamu sudah menikmati diam sebaiknya kamu apa? Bicara. Ya salah satu cara untuk ngetes apakah ini nafsu atau tidak. Ya kadang-kadang apakah kamu suka atau tidak. Kalau kamu sudah mulai menyukai itu katanya ada perlu dicurigai. Jangan-jangan ini adalah apa? Nafsu. Ya. Kalau sudah mulai senang diam, wah jangan-jangan diamnya ini justru karena apa? Nafsu. Menikmati ini ya. Wa syu'batu al-khamisatu wa thalathun. Cabang yang ke-35 iku hifdzu al-farji. Amma sangka perkara naha ingkang nyegah Allah anu sangka maminaz zina yaitu zina wal liwati lan liwat. Ya sebenarnya bahasa liwat itu kadang-kadang gimana gitu ya. Tapi ya sudah jadi bahasa gimana lagi. Soalnya dari kata lut ya. Lut itu kan nabi ya. Wal musahaqati lan musahaqah. Perempuan dengan perempuan. Wal mufakhadhati lan mufakhadah. Laki-laki dengan laki-laki. Fal liwatu mangko utawi liwat. Wa ya liwat iku idkhalu adz-dzakari fi duburi. Liwat namanya ya, sodomi. Daerah Sodom. Tempatnya daerahnya namanya apa? Sodom. Daerah di sana. Wal musahaqatu utawi musahaqah. Nah, yang ini nabinya namanya apa? Lut. Daerahnya namanya Sodom. Tapi kok yang jadi bahasa kok jadi nabinya ya liwat gitu ya kayak ini ya, tahu ya. Wal musahaqatu lan musahaqah.
hiya an taf'ala al-mar'atu ma'a mithliha fi farjiha. Wal mufakhadhatu utai mufakhadhah hiya an yaf'ala ar-rajul ma'a mithlihi ma'a mithli ar-rajul fil fakhdhi. Qala Allah Ta'ala wa la taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqqi. Aja membunuh sapa sira an-nafsa ing seseorang allati kang harama ingkang ngaramaken sapa Allah Gusti Allah illa bil haqqi kecuali kelawan al-haq. Ya gambarnya pelangi ya. Apa namanya itu? LGBT. Gambarnya pelangi. Karena warna-warni. L itu apa? Lesbian ya. LG. G-nya apa? Gay ya. B-nya apa? Bisek, ya, LGBT, terus T-nya transgender, ya, transgender, lintas gender, yang laki-laki pengen jadi perempuan, yang perempuan pengen jadi laki-laki, namanya transgender. Ada yang bisek, bisek itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Punya pasangan, kadang pasangannya laki-laki, kadang pasangannya perempuan, namanya bisa gitu kok dibela ya, insyaallah. Namanya LGBT. Nggak boleh yang seperti ini dibela ya, insyaallah. Dan gitu itu kadang-kadang masih kepingin punya anak, masya Allah. Ya ada ya, dia juga ada ya, laki-laki nikah dengan apa? Laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Itu kepingin punya anak. Caranya bagaimana? Adopsi. Insyaallah. Lah yang diadopsi itu terus piye? Ya kan jadi rusak tuh ya. Bayangkan anak kecil usia-usia 5 tahun, usia-usia 6 tahun, anaknya pasangan lesbian atau apa itu? Pasangan gay ya. Terus iki sing bapakku sing di, sing ibuku sing di. Dan itu pengen punya anak dan itu dilegalkan ya. Dilegalkan. Insyaallah. LGBT. Ada transgender ya. Laki-laki pengen jadi perempuan. Operasi ganti apa? Kelamin. Yang laki-laki pengen perempuan, perempuan kepengen apa? Laki-laki ganti ini ya. Ya, itu ya. Tapi jangan jangan salah ini ya. Ada namanya operasi ganti kelamin, ada operasi penegasan kelamin ya. Jadi ada operasi kelamin ganti kelamin, laki-laki jadi apa? Perempuan, perempuan jadi apa? Laki-laki. Ada operasi penegasan kelamin. Nah ini yang wajib ya. Dan harus dibantu. Harus dibantu. Ada seseorang itu wajah apa kelaminnya itu enggak jelas, dia laki-laki apa perempuan. Ya ada ya. Itu enggak jelas apa dia laki-laki apa perempuan. Maka itu wajib segera periksa. Dan dokter juga harus membantu menyatakan kamu ini laki-laki apa perempuan. Yang ahli agama juga harus ikut membantu. Wajib hukumnya, iya wajib ya. Jadi kalau ada wandu-wandu itu enggak jelas, itu kita semuanya punya kewajiban untuk menentukan apakah dia itu sejatinya laki-laki atau perempuan. Dan nanti kalau sudah jelas, maka harus segera dioperasi. Nah operasinya itu namanya bukan ganti kelamin, itu namanya operasi penegasan kelamin ya. Jadi kalau ada yang seperti ini itu jangan diolok-olok, kamu ganti operasi. Bukan, itu namanya penegasan kelamin ya. Dan ini ilmu semakin maju. Dan dokter semakin tahu ini laki-laki apa perempuan, karena dokternya dan calanya apa itu semuanya sudah semakin canggih. Sudah semakin canggih. Maka sebetulnya semakin kesini itu yang namanya tidak jelas laki-laki apa perempuan itu semakin bisa
dihilangkan, dieliminasi, semakin diperkecil. Karena semakin apa? Canggih. Gitu loh. Nah, jadi kalau ada wandu operasi, jangan gampang-gampang mengecap dia sedang melakukan operasi ganti apa? Kelamin. Tapi justru sebetulnya yang terjadi adalah operasi penegasan kelamin. Ya, kita punya kewajiban sebetulnya untuk itu ya. Dan itu harus diedukasi kepada masyarakat. Karena pandangan masyarakat itu ini, kalau melihat ada wandu, kalau apa, itu pandangannya mesti minor ya. Terus kalau ganti kelamin, juga yang punya masalah begini tuh pergi ke dokter itu malu dia. Malu. Makanya banyak yang pergi ke luar negeri. Hanya karena kepingin menegaskan saya ini apa. Karena kalau di Indonesia itu masih malu. Malu dia. Pergi ke dokter, diajak konsultasi itu malu. Nah, kita juga ikut bertanggung jawab kalau ada orang malu. Karena kita juga ikut ngolok-ngolok, ya kan. Coba kalau kita ada wandu-wandu itu pasti ngolok-ngolok kan ya. Apa kabar gitu kan. Seharusnya jangan diolok-olok tapi dibantu. Kamu itu laki-laki apa? Perempuan. Karena kalau tidak jelas membingungkan banyak orang. Ya kalau tidak jelas itu membingungkan banyak orang. Ape traweh karo sapa? Arep lanang ngundang wedok, ya kan? Arep traweh karo wedok, engko ndang lanang. Arep mondok ora ono pondok wandu. Pondoke lanang atau pondok wedok, dia di mana? Sekolah apa? Itu banyak itu. Nanti kalau mati, ya kan? Bingung. Dene iki entuk warisan loro apa entuk warisan siji. Ahli fikih bingung, masyarakat bingung. Makanya jangan diolok-olok tapi dibantu, segera tentukan kamu itu laki-laki apa? Perempuan, jadi ajak konsultasi ke dokter. Kalau sudah ketentuannya jelas, operasi. Namanya operasinya bukan operasi ganti kelamin, tapi operasi apa? Penegasan kelamin. Ya, jangan salah paham ya. Gitu. Wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Wa qala ta'ala atatuna adh-dhukrana minal alamin. Apakah kamu mendatangi adz-dzukrana ing kaum laki-laki minal alamina sangka wong alam donya. Wa qala ta'ala innakum lata'tuna ar-rijala. Saat temene sira iku yektine nekani sira kabeh ing pira-pira laki-laki syahwatan krana syahwat. Dunan nisa'i ora kok perempuan, kaum laki-laki seneng laki-laki. Bal antum balik utahe sira kabeh iku kaum musrifuna ingkang melebihi batas. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha iku la yastahi minal haqqi. Allah tidak malu minal haqqi sangka hak. Allah tetap menyampaikan ini ya. La ta'tun nisaa fi adbarihinna. Aja nekani sira kabeh ing kaum perempuan fi adbarihinna ing dalem burine an-nisa. Innallaha tegese ora sak temene Gusti Allah iku layak muru ora perintah sapa Gusti Allah bil istihya'i kelawan isin min bayanil haqqi sangka jelasno barang sing hak. Ya walaupun kadang-kadang diucapkan itu rasanya gimana gitu ya. Tapi kalau ini hak harus disampaikan. Faqaulun nazimi taghnamu iku bitaqdiril mubtada'i kelawan nakdirakan mubtada'. Wa huwa utawi mengkono al mubtada' iku fi maudhi'i jazmin ing dalam panggonan jazm jawabul amri dadi jawab amar. Wal makna idza hafizta lisanaka nalikan jaga sira ing lisanmu wa farjaka lan kelaminmu fa anta mengko ta sira iku tuhasilu menghasilkan sapa sira aribha ing kabatenan ing keuntungan fid daril akhirati ing dalam ummah akhirat. Qala an-nazimu ajil amanata la tuqatil musliman. Nekani sira ing amanat. Kalau diberi amanat yang bisa dipercaya,
La tuqatil aja merangi sira musliman ing wong muslim wahdhar. Jaga sapa sira ta'aman ing makanan ingkang tidak halal haram. Tsumma malaka nulin jaga sapa sira ing jaga ing harta sira aja sampai hartanya bersumber dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Tuharramu mongko den mulyakaken sapa sira. Dzakara an-nazimu fi hadzal baiti arba'a syu'abin ing papat pira-pira cabang. Fayuqalu mongko den ucapaken ala nazmi ma ing atase nyocoki perkara sabako ingkang wis dhisik apa ma. Diucapaken ngeten. Wasyu'batu as-sadisatu wa thalathun cabang yang ke-36 iku adaul amanati nekaaken amanat ila mustahiqiha marang wong kang ngahai nenggone amanat. Qala Allah Ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati. Allah perintah kepada kamu ing arep ento nekani sira kabeh amanati ing pira-pira amanat ila ahliha marang wong kang berhak atau yang memiliki amanat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun utawi ana pertelu man utai saben minggu kuna lamun ana apa salasiku fihi ing dalem man aw wahidatun atau satu min hunna sangka thalath fal yatazawwaj mongko becik nikah man minal huril aini sangka bidadari haitsu sya'in dalam sekiranya kersa sapa man. Yang pertama rajulun seorang laki-laki u'tumina dan beri amanah sapa man sapa rajul ala amanatin ing atas amanat fa'addaha mongko nekaaken sapa rajul ha ing amanat makhafatallahi karena khawatir nenggone karena wedi marang Gusti Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Wa rajulun khalla ingkang ngosongno membebaskan sapa rajul an qatili sangka wong kang mateni rajul. Membebaskan tidak menuntut. Wa rajulun qara'a fi duburi kulli salatin ing dalam burine saben-saben salat usai menjalankan salat membaca qul huwallahu ahad 11 marratan rawahu Ibnu Asakir. Wa ma'na hadzal hadithi ya tapi perlu dilihat kembali ya ini ya sanad-sanadnya ya. Wa ma'na hadzal hadithi iku idza istama'na likanikum apa salatu khisalin telu pira-pira tingkah fi syahsin ing dalam seseorang au khoslatun wahidatun atau satu tingkah faqat mengqoblaka fal yatazawwaj mengko becik nikah sapa mengko neman sapa syakhs minal huri sangka bidadari ma ing perkara arada ingkang ngarepaken sapa mengkono syakhs minal adadi sangka bilangan. Khoslatun utawi sing sak tingkah iku rajulun wong lanang uktumina den percayani sapa rajul ala amanat ing atase amanat fa addaha mengko nekani wong ing amanat makhafata ing qabillahi karena khawatir utawa wedi nenggone siksane Gusti Allah. In huwa lamun utawi ar-rajul iku khana iku khianat sapa rajul fiha ing dalem mengkono amanah. Dia takut pada Gusti Allah jika berkhianat. Wa khoslatun iku rajulun wong lanang afa ingkang ngepura sapa rajul an qatilihi sangka wong kang mateni rajul qabla mauti sadurunge matine rajul dibunuh orang sebelum mati wis ngapura kowe tak pura kowe mateni aku kowe tak sepura ya apik sekali ini berarti au afa an qatili muwarrithihi atau mengampuni sangka wong kang mateni wong kang paring waris orang yang memberi warisan ahli warisnya mengampuni orang yang membunuh terhadap si mayit ini mengampuni. Wa khoslatun utawi sing sak tingkah iku rajulun iku wong lanang qara ingkang maca rajul as-samadiyata ing surat al-ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad bikamiliha kelawan sempurnane as-samadiyah 11 marratan kelawan 11 ambalan ba'da kulli maktubatin ing dalam sawise saben-saben salat maktubah dia wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.